Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang piscok dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang tukang pisang ya, mana tahu dengan jadi tukang pisang saya jadi wali kota. Saya pengen juga jadi wali kota ya kan, punya kekuasaan. Habis itu saya mau jualan jadi tukang martabak ya, martabak mini itu loh, yang 5.000, 6.000 nanti, mana tahu saya bisa jadi wakil presiden ya. kita pagi-pagi belajar nih, jam berapa? Jam 6.24 belajar dari ini nih, channelnya Bambang Wijoyanto. Judulnya kita klik ya, belum baca, saya belum lihat ini. Klik. Kok muter ya? Ini channelnya Bambang Wijoyanto, 133.000 subscribernya. Pesantren Jolali 400.000. Jadi kita belajar sama ahlinya ya. Siapa? Bambang Wijoyanto itu. Ini judulnya pakar psikologi forensik ini tantang debat jubir Prabowo, Reza Indragiri, obrolan waras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang terus-menerus ingin menjaga kewarasan. Dan hari ini kita akan melihat kewarasan dari perspektif psikologi forensik. Ada Reza Indragiri. Forensiknya harus disebut karena keahliannya itu. Tapi kita lupakan dulu yang forensiknya. Fokus psikologinya aja, psikologinya. Nah, itu baru benar. Dan ini harus dikaitkan dengan debat, baru asik. Nih, ada mau menguliti atau menganalisis debat forensik ini ya, forensik. Debat Anies maksudnya Prabowo. Gambar, Sobat Reza. Maksudnya apa nih Pak Prabowo? Goyang-goyang. Nah, itu. Ada 3 tuh Reza, ya. 1 goyang-goyang, ya. Terus mukanya gitu kan, mencibir kali, terus udah gitu memeletkan lidah. Ini channel YouTube ini memang memperkaya kita ya, bisa diakses dari mana saja, kapan saja, dan menghadirkan tokoh-tokoh yang memang ahli di bidangnya. Dan kita banyak belajar kalau kita mencoba cermat memahami. Dan kita ini berapa lama? Wah, 51 menit. Mungkin nggak lama ya, mungkin 10 menit lah, 7 menit. Kita depannya aja. Ini Mas Bambang, walau bagaimanapun beliau ini kan sosok salah seorang tokoh ya, tokoh nasional. Ya. Dan dari segi usia juga beliau jauh di atas kita. Alhasil, 72 saya tahun. ingin menyoroti tindak tanduk Pak Prabowo ini sebagai orang yang saya tuakan. Jadi tidak ada maksud saya untuk membangun sebuah obrolan yang sebatas-batas kasak kusuk. Tapi justru ini bagi saya kesempatan untuk menunjukkan empati saya pada Pak Prabowo. Ini serius Mas, karena 2014, 2019 saya mendukung beliau. Saya coblos beliau sebagai bukti penghormatan saya. Tapi kalau nanti saya berpaling, inilah sekali lagi bentuk empati yang saya ulurkan kepada Pak Prabowo. Ke Anies. Mudah-mudahan juga menjadi keinsafan orang-orang di sekeliling beliau. Jadi menempatkan Pak Prabowo sebagai proses pembelajaran kepada hikmah. Bukan untuk menjadi bahan olok-olok. Bukan seperti itu. Karena bagaimanapun pemunculan beliau dalam kontestasi Pilpres kali ini juga melewati proses yang panjang. Saya jadi serius nih kalau begini. Ya, jelas. Harus serius. Jadi Mas Bambang minta saya mau komentari tentang tindakan beliau tadi. Coba lihat. 1, goyang-goyangnya. Di podium yang harusnya dijaga marwah dan kewibawaan, itu dia membuat, ya kalau pakai bahasa dibuat cair. Cuma apakah kecairannya itu menunjukkan apa ya yang pantas dilakukan? Goyang-goyang, mukanya begitu, mencibir, terus menjadi itu kan kayak rangkaian karakter yang menyatu gitu ya. Mari kita bandingkan. Dia mungkin mau ketahuan ditahan nih, Jaim nih, siapa? Reza Indragiri Jaim nih. Kalau NBW itu apa? Bambang, N-nya apa sih? Bambang Wijoyanto. NBN-nya apa? Nama saya Bambang Wijoyanto.
bahasa nonverbal Prabowo Subianto tahun 2023 ini dengan bahasa nonverbal yang dia tampilkan pada tahun 2019 dan 2014. Beda. Masih mengingatnya? Oh iya. Oh karena saya mendukung beliau. Oh harus aku saya pendukung beliau. Baik. Tahun 2014 dan tahun 2019 tidak bisa saya pungkiri Prabowo tampil sangat elegan, bahkan sedikit banyak ibarat situasi pertarungan. Ini tak terhindarkan karena latar belakang beliau adalah seorang prajurit. Militer. Ini tempur pula mas, bukan prajurit kantoran, tapi betul-betul terjun ke medan disebut tempur. Fighter dia. Fighter betul. Jiwa fighter itu yang tampak mas. Masih ingat tidak? Dalam kampanye Akbar di Stadion Kridosono Jogja, Amin Rais sampai menggebrak-gebrak meja. Bang. We all apa itu lanjutannya? Loser kan tapi soldier. Yang ingin saya katakan begini mas, betapapun waktu itu tindak tanduk Pak Prabowo itu menakutkan sedikit banyak, tetapi disitulah saya menyaksikan Prabowo yang Prabowo-Prabowonya. Itulah otentiknya seorang Prabowo. Itulah karakter aslinya seorang Prabowo. Prajurit. Yang tidak coba dikamuflase, yang tidak coba diperlembut, yang coba diotak-atik ke sana kemari, tapi tampil sebagaimana seorang Prabowo yang siap memimpin Republik ini. Tahun 2014, tahun 2019. Dulu ada frasa kata yang mau dipakai sebagai paradigma macan Asia. Macan Asia. Jadi mungkin itu bentuk Bahkan bisa juga disebut sebagai macan panggung, macan podium. Oke. Tetapi betapa terkejutnya saya melihat orang menyebutnya sebagai gimmick ya. Bahwa di tahun 2023 ini Pak Prabowo joget-joget, dan tadi Mas Bambang perlihatkan ke saya, Pak Prabowo nyinyir, memeletkan lidah dan seterusnya. Ini 180 derajat berbeda dengan perbedaan yang ditampilkan antara 2019 dan 2023 apa ininya, esensinya, substansinya. Apa goals yang akan dicapai oleh Prabowo dengan mengubah stylenya yang tidak genuine-nya adalah ketika dia Stadion Kridosono Jogja yang dia menggebrak ya, melawan antek-antek asing. Jiwa kejuangannya ada di situ. Dan sekarang dengan joget, dengan gemoy itu sebenarnya nggak otentik ya. Bukanlah Prabowo, tapi sudah Prabowo yang ya titik-titik begitulah. Yang mungkin takut kalah kembali. Dengan entah itu gimmick alami, asli atau rekayasa, yang ditampilkan 5 atau 10 tahun lalu. Perbedaan yang sekarang ini menurut saya sangat jauh dari elegan, yang sangat tidak Prabowo, yang sangat tidak otentik. Tidak otentik. Orang mengatakan, ini kan cara saja, ini kan sebatas sebuah siasat. Bagaimana seorang Prabowo mencoba memikat para calon pemilih belia. Saya mengesampingkan aspek itu, Mas. Saya lebih menantikan bahwa seorang pemimpin sejak sekarang di atas panggung debat bahkan harus mempertontonkan otentisitasnya, Mas. Keasliannya. Kekuatan karakter dia itulah yang akan dibaca publik atau paling tidak dibaca saya. Ya, jadi yang dimaksud oleh Reza Indragiri mungkin saya nggak tahu penjelasan berikutnya. Kalau dalam debat presiden yang resmi itu harus ditampilkan keaslian orang itu. Bukan gimmick, bukan satu tipuan, satu cara untuk mencapai tujuan yang lebih besar, kemudian disesuaikan ya gayanya. Gayanya haruslah otentik, asolah ada otentisitas tadi katanya. Jadi janganlah Prabowo melakukan hal itu. Prabowo yang asli adalah 2014 dan 2019 yang betul-betul otentik. Tapi yang Prabowo sekarang itu bukanlah Prabowo ya. Betul-betul dia mengejutkan pendukungnya sendiri. Pendukung Prabowo yang dalam garis keras adalah Reza Indragiri, dan dia tampaknya kecewa dengan penampilan Prabowo yang tidak otentik sebagaimana Prabowo yang dia kenal pada debat untuk kampanye 2019 dan 2014. Sehingga saya teryakinkan ini orang betul-betul siap atau tidak untuk memimpin negara ini. Oke. Reza berposisi otentisitas itu kan muncul dari dalam ya. Dan itu paduan dan padanan dari kata-kata, sikap dan perilaku yang menyatu gitu. Ada ungkapan bagus begini, Mas.
ini kok ada iklan saraf terjepit di Indonesia yang terbesar, terlengkap, terdepan. Iki apa iklan apa? Lamina, call center, jam operasional. Ini iklan ada. Aduh, insya Allah. Kita dipaksa, kayak di kampung ini saya dipaksa untuk ngelihat itu. Wajah-wajah caleg di pohon-pohon itu ya kan. Dari Golkar kayak dari P3 dan juga saya dipaksa untuk ngelihat kambing akikah ya di pohon-pohon itu. Ya, supaya saya nggak terlalu kesel, saya pasang wajah saya yang begini nih. Besarnya lebih besar dari wajah caleg-caleg itu 3 meter, spanduk saya kali 1 meter. Judulnya Pisang Haruma Ojo Lali. Jadi ada masyarakat diperkaya sekarang melihat bukan hanya caleg tapi juga melihat wajah Yudi Pramuko, tukang piscok. Pikiran yang terus-menerus akan membuahkan perkataan. Oke. Perkataan yang diulang-ulang akan membentuk Kebiasaan. perilaku. Perilaku yang diasah terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang ditempa berulang kali akan menjadi karakter. Alur ini kan sangat bagus, Mas. Yang sayangnya kalau alur ini diterapkan untuk menyoroti gestur Prabowo Subianto hari ini, saya khawatir bahwa joget yang berulang, nyinyir yang semacam itu di atas panggung adalah cerminan dari titik hulu, dari proses berpikir yang tampaknya tidak lagi seoptimal dulu, Mas. Ini yang saya istilahkan sebagai, terus terang saya punya kerisauan besar pada Prabowo bukan terkait dengan kondisi fisik, Mas. Karena toh beliau kan sudah diperiksa di rumah sakit. Simpulan rumah sakit, sehat, layak untuk berlaga di kontestasi Pilpres. Tetapi yang saya khawatirkan adalah pada istilahnya executive functioning. Apa itu executive function? Apa itu executive functioning? Kecakapan dan kesanggupan manusia untuk mengolah informasi, memproduksi informasi, menghasilkan keputusan yang solid pada level strategis. Itu executive functioning. Executive function. Sebagai seorang kepala negara. Oh, sudah Mas, selesai diskusi. Tidak ada kompromi. Kepala negara, kepala pemerintahan harus punya dan harus bisa menunjukkan kepada rakyatnya bahwa executive functioningnya bekerja secara maksimal. Executive function. Dan executive functioning yang maksimal itu tidak mungkin diperagakan hanya dengan cara joget-joget, nyinyir-nyinyir, melet-melet lidah. Tidak. Ini ada persoalan serius di sini ya. Prabowo itu sebenarnya serius nggak mau memimpin Indonesia. Yang dia harus mengambil keputusan strategis ya. Yang istilahnya tadi disebut apa? Executive function. Dan keputusan itu berasal ya dari ucapan. Ucapan yang berulang-ulang, katanya Reza Indragiri tadi, itu akan menghasilkan apa? Perilaku, ya kan? Perilaku yang terus-menerus diulang-ulang itu menghasilkan kebiasaan atau habit gitu. Ini saya coba tangkap ya. Dan kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan itu menghasilkan karakter. Nah sekarang penampilan Prabowo itu sekarang joget-joget. Nah itu berarti lama-lama joget-joget itu dan juga ucapan-ucapan yang aneh-aneh itu dengan apa namanya sorry ye itu terus dikemas dalam bahasa joget dan tidak terlalu serius dalam menghadapi perdebatan, itu diulang-ulang perilaku itu apa ucapan-ucapan itu menjadi perilaku dan menjadi kebiasaan yang berulang-ulang, joget tadi, gemoy tadi, itu menjadi karakter bagi seorang pemimpin yang harus mengambil keputusan yang levelnya strategis ya. Dan itu kan berbahaya, jadi membuat Indonesia nanti dipimpin oleh seorang yang main-main, ya karakternya main-main karena dibiasakan nyinyir, melet-melet lidah tadi dan juga joget-joget tadi. Lama-lama Indonesia makin berantakan ya. Kalau kata Rocky Gerung, Jokowi ini lahir ketika demokrasi sudah tiba dan kemudian di zaman era Jokowi lah indeks demokrasi itu turun, berarti
di Ma'iyah saya baca kemarin waktu dia ngomong di sampingnya Sabrang, anaknya MH Ainun Najib di Jamaah Ma'iyah. Nah, kata Rocky Gerung di forum itu, demokrasi atau di era Jokowi inilah Jokowi memberantakkan demokrasi. Sekarang kalau nanti dipimpin oleh seorang Prabowo yang punya karakter, yang main-main karena memang dibiasakan dengan gemoy itu, ini tambah rusak Indonesia ini. Dan sebenarnya sudah dimulai ya. Karakter yang buruk itu ketika pejabat-pejabat itu dibiasakan untuk berjoget saat perayaan 17 Agustus. Ini kenapa acara 17 Agustus ini kok jadi joget-joget dengan lagu-lagu yang menggembirakan? Padahal masalahnya serius, masalah pekerjaan yang susah, ya kan? Masalah upah yang rendah, masalah banjirnya tenaga asing di Indonesia, tenaga kerja Cina, masalah hilirisasi yang 90% dimiliki oleh Cina. Dan untuk keuntungan Cina, kata siapa? Kata Yusuf Kala, ya enggak? Di channelnya apa itu, Renat Kasali yang datang ke rumahnya Yusuf Kala wawancara, ya kan? Jadi negara ini tambah hancur kalau dipimpin oleh seorang Prabowo yang harusnya memiliki executive function tadi menurut Reza Indragiri yang tidak serius, ya kan? Padahal masalahnya seolah-olah bisa dibuat main-main, padahal masalah korupsi besar di mana-mana. Tapi waktu perayaan 17 Agustus pada nyanyi-nyanyi, pada joget-joget, itu loh dimotori, dibiasakan oleh kepala negara. Nah sekarang kepala negara yang baru yang menjadi calon presiden yaitu Prabowo memulainya dengan gemoy. Wah, tambah bahaya ini negeri ini kan, menurut saya, ya, menurut saya tambah bahaya. Mending kayak Anies gitu, serius gitu loh. Dalam debat tuh kelihatan serius, ya kan? Ucapannya tertata, penuh dengan narasi dan penuh dengan konsep, dan itu ucapan yang dilakukan berulang-ulang. Ya, ucapan-ucapan narasi-narasi Anies Baswedan yang bagus itu kalau dilakukan berulang-ulang kan menjadi kelakuan, ya. Apa istilahnya, menjadi kelakuan ya. Kelakuan yang diulang-ulang itu menjadi habit, kebiasaan ya. Dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh Anies itu menjadi karakter. Dan karakter Anies kita lihat, dia selalu berulang-ulang ngomongin tentang keadilan yang harus ada di kepala sebelum menjadi kenyataan, harus diperlakukan setara. Dan kemudian kata Anies berulang-ulang dia lakukan di mana-mana, termasuk wawancara dia dengan televisi ABC Australia itu dalam pengambilan keputusan selalu diulang-ulang. Di beberapa video kita lihat itu haruslah kepentingan orang banyak. Di samping yang pertama harus mementingkan keadilan untuk semua. Dan kemudian dia bekerja setelah berdasarkan keadilan, kesetaraan untuk semua, juga mementingkan kebanyakan banyak orang, ya, untuk orang banyak dan bukan untuk kepentingan yang elit. Dan ketiga, keputusan-keputusan yang politik yang diambil oleh oleh Anies adalah berdasarkan rules, peraturan yang sudah ada. Tapi kalau rules, peraturan yang sudah ada, undang-undang yang sudah ada itu tidak sesuai dengan keadilan, tidak sesuai dengan common sense, yang melukai itu kepentingan orang banyak, itu regulasinya itu yang diubah. Berarti kan Anies berulang-ulang dia berbicara, berulang-ulang dia menyatakan pendapatnya sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi karakternya bahwa dia mencintai keadilan dan tidak joget-joget dengan penuh ya gimmick dan pencitraan. Anda mau masih pilih Prabowo? Kalau saya tidak memilih Prabowo, meskipun 2019 saya bikin video tentang Prabowo sampai 100. Saya memilih Prabowo karena didorong oleh ijtima ulama, dan saya mengikuti ijtima ulama yang memfatwakan dalam tanda petik Anies untuk dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mungkin, Mas. Tunggu dulu nih.
asumsinya nih, apakah joget-joget, nyinyir-nyinyir itu kemudian dipakai sebagai dasar untuk mengukur executive functioning-nya itu tidak optimal, atau karena memang dalam executive functioning itu ada standar yang menyebabkan kalau orang tidak masuk dalam standar, ya nggak optimal. Ingat tidak Mas, tahun 2019 Donald Trump, Presiden Amerika saat itu, juga joget-joget di panggung Mas. Iya, mundur sekian puluh tahun ke belakang, ada Boris Yeltsin, Presiden Rusia, yang juga joget-joget. Kita bertanya dong, apa ya alasannya Donald Trump, Presiden Yeltsin, dua negara anjaya, kepala negaranya kok joget-joget. Dan usianya juga ini senior-senior. Karena belum lama, pada saat itu Donald Trump baru kena COVID-19. Yeltsin juga diketahui punya riwayat penyakit jantung menahun. Artinya, mereka tidak perlu berkata-kata, mereka hanya tunjukkan di atas panggung bahwa mereka prima. Dengan harapan, ketika mereka joget-joget, mereka menunjukkan mereka prima, publik tidak bertanya-tanya lagi, ini orang tangguh atau tidak ya memimpin negara. Itu cara mereka, Mas. Tapi harus diingat, Donald Trump dan Boris Yeltsin joget-joget hanya 1-2 kali, Mas. Sementara Prabowo Subianto terus-menerus menampilkan joget itu. Belum lagi kalau nanti kita kembali bicara. Berarti dia punya penyakit tuh. Kira-kira gitu. Untuk menutupi ketidakprimaannya, dia joget terus-menerus untuk meyakinkan publik bahwa dia itu sehat dan bisa memimpin negeri ini. Tapi di situ justru masalahnya. Nanti ada berkaitan dengan executive function tadi kan, kemampuan untuk mengambil keputusan secara strategis pada level yang lebih tinggi itu menjadi bermasalah kalau dia sebenarnya ada masalah ya. Soal nyinyir ya. Kalau kemudian joget-joget hanya ditampilkan sekali 2 kali, oke lah, kita anggap ini sebagai cara Prabowo untuk menarik kita keluar dari kejenuhan karena setiap hari ngobrol berat tentang politik. Aksesoris lah ibaratnya ya. Tapi kalau terus-menerus ditampilkan, saya bertanya-tanya Mas, ini bukan lagi cara memperelok suasana pilpres dan mencairkan. Ini yang bertanya, mempersoalkan itu bukan orang biasa, tapi orang pakar psikologi ya, yang namanya Reza Indragiri. Dia mempersoalkan soal struktur kejiwaan dari Prabowo sekarang, yang sangat berbeda dengan Prabowo asli tahun 2014 dan 2019 saat mereka atau Prabowo tampil sejati sebagai seorang prajurit atau sebagai seorang pejuang, tapi sekarang dia sebagai seorang yang memperlihatkan dirinya itu sehat dengan joget-joget. Ada sesuatu yang disembunyikan, itu yang dimaksud oleh Reza Indragiri ya. Dia ingin menganalisis ada apa Prabowo sekarang itu sekarang. Dan itu yang kita khawatirkan, kalau ada apa-apa Prabowo, maka yang naik adalah Gibran. Raka buming raka. Hancur negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih saya ini aki-aki di bawah, bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Jolali. Ketemu ya begini. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang. Padahal disuruh tukang bersama aja, kalau ada kena juga tukang juga ngerti. Kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Seluk beton atas. Yang dipakai yaitu besi ulir 13. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Kan namanya bang ono aja, bang ini aja kata bang Iri jawab gimana? Apa tulakan lo kata bang Iri tulangkan nih. Jadi orang kan? Kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambu di
diambilin bisa di rumah. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang dapat tuh kerja lebih bayar, nah itu boleh. Buru-buru itu kan bongkar. Berarti ini mah Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Parung. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.